siapa? Ya, halo, nama saya Aulia Rahma Al-Ansari. Baik, nama saya Fitra Andini. Saya angkatan 2022. Saya ingin berbincang-bincang dengan kakak terkait cara atau tips selesai tepat waktu dan pengalaman selama berkuliah. Jadi pertanyaan saya, apa sih tips dari kakak agar lulus tepat waktu? Kalau tips dari saya untuk lulus tepat waktu itu uh, harus ada perencanaan dari awal sih. Kalau kayak saya kan dari semester awal itu saya sudah rencanakan kalau tidak IPK yang tinggi minimal cepat lulus. Nah itu sudah perencanaan saya sejak awal. Nah dengan adanya perencanaan itu, jadi saya kayak punya tujuan, punya semangat, terus harus bisa berkomitmen dengan diri sendiri juga. Terus kan komitmen itu yang berat, nah itu harus dibiasakan. Apa itu komitmen dengan diri sendiri? Jadi misalnya apa yang sudah kamu rencanakan pokoknya harus kamu laksanakan. Misalnya dari hal-hal sederhana saya ini kan kalau orangnya itu saya tidak suka bekerja di hari weekend, jadi hari Sabtu dan Minggu itu saya usahakan kayak tidak ada lagi yang saya kerjakan terkait terkait tugas-tugas kampus gitu kan. Nah jadi selama kalau ada tugas-tugas itu pasti langsung saya kerjakan, saya tidak tunggu deadline dulu karena ya supaya saya ada waktu lebih. Nah dari hal-hal kecil seperti itu akhirnya jadi kebiasaan, jadi setiap ada tugas itu langsung saya kerjakan, termasuk juga tugas paling berat kita sebagai mahasiswa kan ya skripsi itu. Jadi dari saya mulai cicil-cicil skripsi itu sudah mulai kepikiran kerja skripsi dari semester 4. Jadi saya sudah mulai baca-baca artikel, terus lihat-lihat situasi kira-kira apa yang menarik untuk dijadikan topik dari penelitian saya ini kan, permasalahan apa yang bisa diangkat. Sampai waktu itu saya punya perencanaan sampai dapat 10 judul kan. Nah tapi kan masih semester 4, belum bisa maju juga, belum bisa, pokoknya masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Akhirnya saya kumpul, saya dulu 10 judul. Nah akhirnya kebetulan waktu itu saya lolos kegiatan kampus mengajar kan, program kampus mengajar. Nah itu juga sangat membantu karena kan tidak perlu lagi KKN dan PLP, hingga selesai mata kuliah jadi tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Terus kebetulan juga dosen pembimbing mengizinkan saya untuk mulai bikin proposal. Ya sudah 10 jurnal yang sudah saya siapkan dari semester 4 langsung ekspor dan alhamdulillahnya diterima. Ada satu yang diterima. Dari situ saya mulai lanjut terus. Jadi kayak apa ya, itu kalau kita misalnya sudah punya target, punya tujuan, jadi semuanya itu jalannya itu kayak terarah terus. Itu sih tips dari saya, punya target dan punya komitmen. Kembali ke target tadi, kalau kita sudah punya target pasti kita sudah punya perencanaan langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Nah kebetulan saya itu kan waktu sudah mulai masuk semester 4 dengar nih ada yang namanya program kampus mengajar. Saya lihat juga rewardnya kalau misalnya kita terpilih untuk mengikuti program itu kan bisa bebas dari KKN dan PLP. Saya bilang itu peluang yang besar nih untuk mencukupi target saya bahwa saya mau lulus cepat, dan alhamdulillahnya saya lolos di kampus mengajar itu. Nah karena memang target saya untuk lolos cepat, jadi saya memang sudah persiapkan semuanya sejak awal. Jadi semester 4 itu saya sudah kepikiran dengan kira-kira skripsi ini saya harus mulai dari mana. Nah, jadi saya kepikiran mulai cari-cari topik atau permasalahan yang bisa diangkat. Saya baca-baca jurnal, kira-kira apa yang menarik, saya lihat-lihat situasi, kira-kira ada permasalahan apa, sampai akhirnya terkumpul 10 judul yang menurut saya bisa diangkat untuk menjadi judul skripsi. Nah, semester 5 saya bisa lolos kampus mengajar, kemudian menyelesaikan program itu dengan baik. Jadi kan saya sudah tidak perlu ikut KKN dan PLP lagi. Akhirnya selesai program itu, saya langsung menghadap ke dosen pembimbing. Saya serahkan 10 judul yang sudah saya siapkan dari semester 4 itu, dan alhamdulillah bisa diterima salah satunya kan. Nah, menurut saya skripsi itu kalau judul sudah di ACC, selanjutnya itu ya tinggal mengalir jalan terus. Dari situlah jadi saya mulai menyusun dari semester 5
dan tetap dengan komitmen saya bahwa oh ini harus cepat, ini harus diselesaikan begini-begini, ini harus begini-begini. Nah, dengan saya bisa menepati target-target saya, menepati perencanaan-perencanaan saya, sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa selesai tepat waktu sesuai dengan target saya. Jadi, poin pentingnya tadi ada dua. Yang pertama, perencanaan dari awal dan cara kita berkomitmen. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatur waktu agar cepat dalam proses penyusunan? Oke, jadi tips untuk cepat dalam menyusun skripsi ya. Jadi biasanya yang bikin lambat itu kan ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ini perlu diketahui dulu nih, faktor penghambat internal itu ya dari kita sendiri yang suka menunda-nunda, malas-malasan, kumpul mood dulu. Kalau faktor eksternalnya itu kayak pemberkasannya itu, administrasinya itu ribet sekali, kayak kalau mau urus ini harus ini dulu, harus ada berkas ini dulu, persyaratan ini dulu. Sama penulisannya yang metodologi penulisannya kayak kan tidak bisa tulis sembarang-sembarang ya, harus banyak aturan-aturannya yang sudah ditentukan dari sananya. Nah, kita harus punya cara untuk mengatasi dua faktor penghambatnya ini. Kalau dari faktor internalnya itu kan kayak malas-malasan atau mood-moodan, itu saya menghadapinya ya dengan sadar bahwa saya punya target dan komitmen lagi. Jadi kayak kalau misalnya saya mulai rasa malas, saya itu kayak untuk mengerjakan skripsi itu tiap tahapnya itu saya pakai target. Jadi misalnya untuk proposal, pokoknya target saya proposal ini harus sudah beres dalam 1 bulan. 1 bulan itu sudah dengan bimbingan, revisian segala macam. Jadi kalau misalnya waktunya misalnya sudah mepet, sudah dua minggu nih tapi belum ada kemajuan, itu pasti saya gelisah kayak jangan santai dulu. Kalau misalnya memang masih banyak revisian, pokoknya mood atau tidak mood saya buka laptop. Ada yang mau dikerjakan atau yang tidak ada yang mau dikerjakan, saya buka laptop. Intinya kalau laptop saya sudah terbuka itu, jadi saya kayak termotivasi, ketiklah walaupun cuma 1 paragraf gitu. Gitu. Pokoknya kalau target tidak terpenuhi pasti saya gelisah. Jadi seperti itu, jadi saya memenuhi target terus, kayak proposal waktunya pokoknya 1 bulan dan alhamdulillah terpenuhi. Terus setelah itu kayak saya kasih waktu untuk penelitian harus 3 bulan. Jadi kalau misalnya sudah dalam waktu 1 bulan masih belum ada kemajuan, harus saya selesaikan. Nih kayak setiap hari saya ke kampus, misalnya penghambatnya itu kayak surat ininya yang lambat, surat izin penelitiannya. Jadi dalam 1 minggu itu saya bisa bolak-balik ke kampus terus. Kalau misalnya sulit ketemu sama ketua jurusan, saya tungguin terus di ruangannya sampai saya dapat tanda tangannya ketua jurusan. Jadi kayak ada punya target dan komitmen untuk memenuhi target tersebut untuk mengatasi faktor penghambat internalnya. Sedangkan untuk faktor eksternal, nah itu bisa diatasi juga dengan kerja kerasnya kita. Kalau misalnya dosennya sulit ditemui, misalnya kayak teman-teman saya yang sering cerita-cerita gitu kan, misalnya sulit menemui dosen pembimbing, ya kita tunggui saja terus di prodi. Tidak mungkin dosen itu dalam 1 minggu tidak muncul terus di prodi kan. Terus kalau misalnya kita juga nungguin terus itu, pasti dosen itu juga lulu sampai dia hafal mukanya kita. Pasti bapak atau ibu itu hafal mukanya kita juga. Kamu mau bimbingan ya sudah sini gitu, pasti dikasih waktu kalau kita muncul terus-terusan. Terus untuk pemberkasan dan lain-lain itu kan itu juga cukup ribet. Nah jadi itu saya kalau mau urus berkas saya rencanakan memang dari malamnya, pokoknya besok jam segini sampai jam segini saya di pengajaran. Kalau dari berkas di pengajaran sudah selesai jam segini sampai segini, saya ke prodi, balik ke prodi minta tanda tangan ini. Habis dari prodi langsung ke tempat print di Mabris, fotokopi. Terus kalau sudah di fotokopi saya balik lagi ke pengajaran. Pokoknya saya atur memang alurnya itu dari malamnya itu. Jadi pas paginya saya tidak linglung-linglung lagi, aduh urus yang mana duluan ini urus mana duluan. Akhirnya karena kelamaan di sini, yang sini sudah tutup. Jadi karena sudah tutup tunggu besok lagi. Pokoknya jadi kacau gitu kan kalau tidak ada perencanaan. Itu sih kalau saran dari saya, semuanya itu harus ada kembali ke perencanaan tadi.
dan komitmen. Jadi faktor penghambat tadi ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk mengatasinya yaitu perencanaan dan komitmen. Ya, benar. Jadi pertanyaan selanjutnya saya ingin tanyakan, pengalaman apa saja sih kakak dapat selama kakak kuliah? Pengalaman banyak sih. Kalau untuk pengalaman, kayak pengalaman ini kan kalau kita di perkuliahan ini beda sekali dengan waktu SD, SMP, SMA kan. SD, SMP, SMA jelas-jelas kita sama keluarga, terus kayak semuanya itu diatur dari pihak sekolah ya kan. Kalau kuliah ini kan kayak dosennya juga bodo amat ya, kalau kamu mau lulus ya kerjakan kewajiban, kalau tidak ya terserah kamu, kayak bodo amat, semua ke kita, semua dikembalikan ke kita. Nah, jadi pelajaran penting dari selama kuliah itu ya yang saya dapat itu ya kayak bertanggung jawab dengan diri sendiri, terus bagaimana bekerja keras, dan yang paling penting itu mandiri kan, hidup mandiri. Bagaimana kayak apa namanya, tantangan-tantangan di kehidupan pribadi, belum lagi kehidupan kampus, kayak biasa kita di kos sendirian, rasa homesick, rasa pengen pulang, capek apa, tapi belum lagi tuntutan dari kampus, tugas, deadline, apa segala macam. Nah itu sebagai mengajarkan kita kayak bagaimana harus bekerja keras, tidak peduli apa yang terjadi dengan kita ya, maju terus bertanggung jawab dengan apa yang ada, kewajiban kita sebagai mahasiswa. Terus juga pengalaman yang cukup sulit itu dalam pertemanan, kayak pasti berasa sekali kan kalau di kehidupan kampus itu circle pasti dalam kelas. Pintar-pintarnya kita cari teman, cari yang cocok. Kalaupun ada yang cocok, bisa mereka yang tidak mau sama kita. Kayak betul-betul gimana ya, harus kayak kalau introvert salah, ekstrovert juga salah, kayak dibilang bagaimana ya. Itu sih pintar-pintarnya kita cari teman. Tapi kalau misalnya memang sudah dapat teman yang klop, ya enak, bisa temani kita di kos kalau lagi sepi, bisa diajak kerja tugas bareng, makan bareng, tentang cari teman yang klop. Pertanyaan selanjutnya terakhir, menurut kakak lingkungan berpengaruh nggak sih terhadap cepat atau lambatnya kita dalam menyusun? Dalam menyusun berarti yang dimaksud sini lingkungan pertemanannya. Kalau lingkungan pertemanan kan banyak yang bilang teman itu sangat berpengaruh kan dengan kita. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya ya kembali ke diri kita sendiri. Teman itu memang bisa berpengaruh, tapi kalau kita punya prinsip yang kuat, kita bisa tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi mungkin yang dimaksud teman berpengaruh itu kayak misalnya teman ini terlalu santai. Jadi misalnya kalau misalnya ada tugas, dia cuma ajak nongki dulu, jalan dulu, atau kayak nanti saja tugas itu, gitu kan. Nah itu mungkin yang dimaksud teman berpengaruh. Tapi kalau misalnya ya kita sudah punya target sendiri, sudah sadar diri, punya komitmen sendiri, mau ajakan apapun dari teman, kalau kita tahu kita ada tugas yang belum selesai, ya kita utamakan tugas dulu. Jadi seberpengaruh apa teman itu ya pintar-pintarnya kita juga menempatkan diri. Kalau kita kan sudah dewasa, jadi ya tahu mana yang memang baik, mana yang memang kurang baik. Tapi tidak dapat dipungkiri teman juga itu kan penting sekali di kehidupan kampus ini, apalagi kita perantau kan, memang sosok teman itu sangat diperlukan. Jadi pintar-pintar kita untuk menempatkan. Kalau dari proses menyusun, saya kadang merasa ya teman berpengaruh, kadang tidak, karena kan saya ini kan yang pertama menyusun juga kan. Nah jadi apa-apa itu semuanya saya yang pertama, jadi saya tidak bisa minta bantuan sama teman, saya juga tidak bisa bertanya sama teman, kayak sama tanya habis kerja ini selanjutnya apa, atau cara bikin ini bagaimana, jadi apa kan minta bantuannya sama senior. Jadi teman-teman saya juga tidak terlalu tahu proses saya sebenarnya, jadi kayak mereka tidak terlalu berpengaruh, tapi sebenarnya berpengaruh juga. Mereka juga kayak kasih semangat, kayak
Aura semangat, Aura sudah di tahap ini, ayo lanjut lagi. Atau kalau misalnya saya ada kesulitan, kayak waktu itu mau cari subjek, kan saya cari subjeknya di luar prodi. Nah itu saya minta tolong sama teman saya untuk menemani kayak ke PJKR, ke PG PAUD, PGSD. Jadi begitu, jadi pintar-pintar kita menempatkan kalau memang dirasa teman itu kurang bisa mendukung kita, ya batasilah. Tapi kalau memang teman itu bisa mendukung, ya kita jaga hubungan baik-baik. Dan kalau misalnya memang teman itu sudah, kita juga berperan lah di kehidupan mereka, membantu kalau memang bisa dibantu, mendukung kalau memang bisa mendukung, seperti itu. Tetapi menurut kakak lingkungan itu bisa berpengaruh dengan tidak. Tergantung dari kita bagaimana kita menetapkan diri. Baik Kak, terima kasih untuk tipsnya, sangat bermanfaat. Oke, sama-sama, semangat kuliahnya. Iya Kak, terima kasih. Behind scene.